Mengadulah rakyat Jakarta, mumpung ada kesempatan secara langsung. Pro dan kontra terkait suatu program atau kebijakan adalah hal yang wajar dalam realitas politik di tanah air. Asalkan setiap argumen berasal dari pola pikir yang sehat, ada dasarnya, juga mudah dipahami karena cukup logis buat dimengerti. Meski belakangan kondisi normal itu juga mulai terusik dengan adanya pola pikir. Pokoknya, yang dilandasi oleh perasaan paling benar, hingga pendekatan yang terbilang menyebalkan. Siapa marah meskipun salah, maka dialah pemenangnya. Kali ini, kita melanjutkan soal sepak terjang Heru Budi Hartono, sosok penjabat gubernur DKI Jakarta yang sudah membuat panas dingin kubu Anies Baswedan, meskipun belum genap seminggu bekerja. Tak lama setelah resmi dilantik, Pak Heru langsung membuka layanan pengaduan publik yang dulu sempat dipraktekkan juga semasa Ahok dan Jarot memimpin Jakarta. Tapi selama 5 tahun terakhir ditiadakan oleh Anies Baswedan. Kan bisa pakai fasilitas pengaduan online. Kok primitif dan kudet amat sih? Begitu kata sebagian orang. Saya sih setuju kalau pengaduan dilakukan via online karena menghemat waktu, tenaga, dan terkadang uang. Karena nggak perlu uang transport buat mendatangi kantor gubernur. Namun, ada syaratnya. Kalau gubernurnya Ganjar Pranowo, atau kalau dalam lingkup Kota Madya sosok pemimpinnya seperti Mas Gibran di Solo atau Cak Eri di Surabaya, pengaduan secara daring yang terjadi di bawah langit Solo dan Surabaya akan cepat ditangani oleh mereka. Kalau Anda di Surabaya malah ada sarana laporan pengaduan tak resmi via radio Suara Surabaya yang sangat informatif dan solutif dalam menangani masalah di kota pahlawan itu. Mulai dari masalah jalan rusak, traffic mati, kecelakaan, sampai urusan mobil hilang. Nah, kalau di Jakarta, rasanya selama 5 tahun terakhir ini, warga Jakarta bagai sekumpulan ayam tanpa memiliki induk. Atau kalaupun induknya ada beneran, ada orangnya, tapi induknya rada pilih kasih. Terkesan mau enaknya saja, dan kadang-kadang meski murah hati, tapi ditujukan hanya buat konco-konconya saja, atau ketika ingin membangun citra sebagai orang baik. Bicara soal pengaduan online, saya berani taruhan kalau soal efektivitas dan tingkat solusi yang ditawarkan, jauh lebih unggul versi offline, meski baru saja dibuka. Kalau nggak percaya, coba saja, misalnya utus Mas Aiman atau Najwa Shihab sekalian, lalu diminta bandingkan seberapa banyak pengaduan yang selesai sejak balai kota dibuka lagi. Jika dibandingkan pengaduan online selama 5 tahun terakhir, nantikan menang yang offline, karena warga menyumpai manusia, bukan mesin atau sistem yang punya sistem default buat masalah-masalah standar. Bicara soal dua jenis layanan pengaduan ini, saya rasa masyarakat kita masih lebih cocok dengan sistem pengaduan ketemu langsung. Apalagi kalau masalahnya perlu dijelaskan secara detail. Juga buat masalah yang hanya akan dibuang ke sampah kalau nggak sampai ke telinga Gubernur Heru, seperti misalnya pungli. Saran saya sih, biarkan Pak Heru dan anak buahnya di setiap wilayah Jakarta untuk mencoba membereskan masalah warga Jakarta yang mengadu ke balai kota secara langsung. Biarkan pula warga kembali merasakan senangnya saat masalah mereka didengarkan, lalu dicarikan solusinya dengan secepat mungkin.
Kalaupun masih ada yang meyakini cara online lebih efektif, ya boleh-boleh saja. Meski kalau saya kok masih cenderung apatis ya. Mungkin laporan yang masuk ke layanan Jaki sih banyak, tapi berapa persen yang terselesaikan karena Pemprov DKI Jakarta peduli akan keluhan warganya. Kita juga boleh berharap setidaknya nanti selang 2-3 bulan setelah Gubernur Heru menjabat, beliau mungkin akan memperbaiki sistem layanan pengaduan online buat warga Jakarta. Niscaya saat itu kondisinya akan terasa beda sama kondisi pengaduan selama 5 tahun terakhir, ketika sang mantan masih berkuasa. Jadi, silahkan mengadu ke pemimpinmu, wahai warga Jakarta. Selagi dibuka kesempatan dan pintu balai kota mulai dibuka lagi buat rakyat.